قال واعلم أنه كثيرا ما يختم بالسوء للذين يتهاونون بالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة والذين يتتبعون عورات المسلمين والذين ينقصون المكيال والميزان والذين يخدعون المسلمين ويغشونهم ويلبسون عليهم في أمور الدين والدنيا والذين يكذبون أولياء الله وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أحوال الأولياء ومقاماتهم من غير صدق وأشبه ذلك من الأمور الشنيعة. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana para aulia, orang-orang soleh, dengan begitu banyak ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun masih merasa ketakutan daripada dicabutnya iman. Kemudian saat ini kita sudah masuk kepada pembahasan tentang hal-hal yang menyebabkan orang meninggal dalam keadaan sul khotimah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya memerintahkan kita untuk menjaga iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan membawa Islam, meninggal membawa iman. Dan enggak mungkin manusia itu bisa memilih aku pasti mati iman, enggak bisa. Itu semua takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jalan untuk menuju husnul khatimah itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah jalan untuk kita meninggal husnul khatimah. Nah, sekarang pembahasannya perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita pelajari sekarang biar kita hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini membahayakan, bisa menyebabkan orang meninggal enggak membawa iman, artinya su'ul khatimah. Padahal penentu orang bisa hidup bahagia atau sengsara nanti di akhirat itu tergantung akhir umur. Karo husnul khatimah bahagia akhirat, su'ul khatimah sengsara di akhirat. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan wa'alam, ketahuilah, annahu katsiran ma yukhtamu bisu', ketahuilah banyak sekali manusia diakhiri pungkasan umure bisu' dengan jelek, artinya meninggal su'ul khatimah, tidak membawa iman. Bagi siapa itu? Orang meninggal su'ul khatimah itu sebabnya apa? Lilladzina yatahawanuna bis-salatil mafruḍah. Kebanyakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Anda coba cek, mereka berani meninggalkan kewajiban sholat, meremehkan kewajiban sholat, meninggalkan sholat dianggap biasa. Paham ya? Kehilangan uang, wah ini luar biasa. Kalau sudah tidak sholat subuh ya biasa, enteng. Bangun tidur, ngopi, rokokan, enteng kayak tidak dosa ngenten nggih. Nah, itu sudah tanda. Ini kalau diteruskan enggak taubat, enggak nyesel, enggak ngodok sholat-sholatnya, sudah ini perkara bahaya.
tinggal ngenteni mati nih, mati nih ini kebanyakan su'ul khotimah. Maka dari itu jaga nggih, jaga kewajiban sholat, sesibuk apapun ojo sampai wani ninggal nang kewajiban sholat. Kewajiban sholat niki Pak, benten kali kewajiban yang lainnya Pak. Perkara pokok inti daripada amal ibadah manusia di dalam sholat. Coba Anda bayangkan, puasa itu hukumnya wajib, cuma dikasih embel-embel bagi orang yang mampu, yang sehat. Yang sakit, nah, ndak usah puasa, mboten napa-napa, nggak wajib puasa. Zakat wajib, cuma dikasih embel-embel bagi orang yang mempunyai harta sampai nisab. Haji wajib bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad yang mempunyai harta lebih yang cukup untuk berangkat haji. Masih dikasih embel-embel orang yang mampu. Tapi ketika kewajiban sholat ini tidak ada embel-embel. Mau kaya, mau miskin, wajib sholat. Mau pejabat, mau rakyat, wajib sholat. Kan ngenten nggih? Kemudian mau dia itu orang kaya, orang miskin, wajib sholat. Sehat, sakit, wajib sholat Pak. Nggih. Bahkan ya, di dalam kitab-kitab fikih itu siddatul khauf. Ada sholat dalam keadaan genting. Perang Pak, perang. Kalau jenengan ningali orang perang itu bagaimana sih? Kan taruhan nyawa nggih, tembak-tembakan, bom-boman kan ngenten nggih. Kalau sudah manjing waktunya sholat, apakah gugur kewajibannya? Enggak. Tetap wajib sholat. Bayangno niki Pak, perang, tembak-tembakan, paten-patenan, tetap wajib sholat. Loh, bagaimana cara sholatnya? Nah, diatur kali syariat. Mboten napa-napa. Jenengan sholat walaupun ndak ngadep kiblat, mboten napa-napa. Sing penting jenengan menghormati waktunya sholat. Jenengan lari-lari, melayu-melayu, kok bedil, Allahu Akbar, tetap wajib sholat niku Pak. Nggih, tetap wajib sholat. Apa maning cuma jualan meracangan di pasar. Berangkat subuh ndak sholat subuh, hitung-hitungan duit di pasar. La haula wala quwata illa billah. Ini yang menyebabkan orang meninggal su'ul khotimah, meremehkan kewajiban sholat. Hati-hati, nggih. Coba nggih, Anda renungkan. Orang tuh Pak, kalau ketika dia sholat nggak mampu berdiri, apakah gugur kewajibannya? Enggak. Wajib sholat. Dengan cara apa? Duduk. Kan begitu nggih? Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, apakah gugur kewajiban? Enggak. Tetap wajib sholat. Bagaimana? Berbaring. Nggak mampu berbaring, udunun beb, terlentang. Nggak mampu terlentang, yuk ngadep kiblat, sirahe diganjel bantal. Kan ngenten nggih? Kok ndak mampu, Beb? Yuk pakai gerakan kelopak mata. Ndak mampu, Beb, pakai hati. Perasaannya walaupun setengah sadar masih menggambarkan tentang gerak-gerik sholat. Aku ruku, iktidal, harus tuh Pak. Paham nggih? Waduh, Beb, ndak mampu, Beb. Sholatono pun sedo nih. Nggih, iki mati wis. Coba bayangkan bagaimana tingginya derajat kewajiban sholat di dalam agama. Sampai sakit pun parah tetap tidak gugur kewajiban sholat. Tetap sholat. Selama berakal dia wajib sholat. Ya Allah. Maka dari itu Pak, para ulama mengatakan kalau sudah berani meremehkan kewajiban sholat, sudah. Ini berarti tanda dia bakal meninggal su'ul khotimah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ngenten, "Idza taraka ar-rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar. Fulan bin fulan la budda min dukhulin nar." Artinya ngenten Pak, apabila ada seorang hamba umat Nabi Muhammad berani meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja tanpa ada penyesalan, sombong, sholat.
kelas TK. Aku ini tidak wajib sholat. Sombong. Berani meninggalkan kewajiban sholat, sengaja meninggalkan kewajiban sholat, enggak nyesel. Loh, hati-hati loh nggih. Jenengan dapat ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Namanya jenengan dicatat di pintu neraka. Fulan bin Fulan orang Indonesia wajib masuk neraka. Tinggal tunggu matinya aja, Pak. Kalau sudah wajib masuk neraka artinya apa? Meninggalnya pasti su'ul khotimah. Bahaya kewajiban sholat kalau ditinggalkan. Taruhannya iman. Paham ya, Pak? Coba Anda mikir dah, Pak. Sesibuk apapun jenengan, ketika Anda melaksanakan kewajiban sholat, tidak nyita waktu kok, Pak. Tidak menyita waktu. Anda kerja, nggih, di kantor, sholat paling mentok 5 menit, nggak merugikan Anda kok, Pak. Nggak merugikan Anda. Anda buka toko, sholat 10 menit, ngambil wudhu, kemudian sholat, nggak bakal ngurangi rezekinya jenengan. Nggak ada ceritanya orang itu rugi gara-gara ngelakoni sholat. Nggak ada cerita orang itu sakit gara-gara ngelakoni sholat. Kulo niku encoan gara-gara kaken sholat, Bib. Saya ini jantungan ini gara-gara ya sholat terus. Pernah seperti itu? Saya nih, Bib, ya kena darah tinggi ini karena bangun subuh buat sholat subuh. Ada seperti itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada cerita orang taat kepada Allah itu rugi dunia apalagi akhirat. Nggak ada. Sholat Anda pentingkan. Sesibuk apapun, bagaimanapun keadaan Anda, jangan sampai berani-beraninya meninggalkan kewajiban sholat. Paham ya? Hati-hati. Kemudian, Pak, kita bahas satu persatu. Okay? Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah." Kedudukan posisi sholat di dalam agama Islam itu posisi yang sangat-sangat vital, seperti kedudukan kepala di dalam anggota tubuh. Artinya apa? Orang tanpa kepala nggak ada kehidupan. Orang Islam kok berani meninggalkan kewajiban sholat, maka agamanya akan hancur, sangat-sangat rugi. Bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Manusia tanpa tangan hidup. Manusia tanpa kaki hidup. Manusia tanpa kepala ya kondoruwo, Pak. Nggih, setan lek urip niki. Ndak mungkin bisa hidup. Orang Islam enggak berangkat haji tetap dikatakan Islam, mungkin enggak mampu. Orang Islam enggak puasa Ramadan tetap dikatakan Islam, mungkin dia sakit. Orang Islam enggak mengeluarkan zakat, mungkin dia miskin, tetap dikatakan Islam. Ngaku Islam lah kok enggak sholat. Lah, ini bahaya ini. Ini Islam KTP nih. Islamnya hancur, enggak bakal hidup agamanya, artinya enggak bakal kuat itu agamanya. Rentan meninggal su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Apa sebabnya? Meremehkan kewajiban sholat. Ya Allah. Dan zaman sekarang ini, Pak, Allah, nakuti nggih, nakuti. Kalau Anda cek kumpul sama masyarakat itu biasa mawon. Kalau ndak sholat itu biasa. Nggih, zaman sekarang biasa. Krungu adzan niku ndak ada gerakan aku kepingin sholat itu ndak ada. Padahal wajib ya, azam itu wajib, Pak. Azam untuk melaksanakan sholat itu wajib. Jenengan dengar adzan, walaupun ndak segera sholat itu mboten napa-napa, nggak jadi masalah. Cuma ada niatan saya nanti sholat. Nah harus,
Kenapa? Takutnya ketika Anda tidak ada azam, kemudian saat itu jenengan kok ujuk-ujuk meninggal dunia, dicatat orang meninggalkan kewajiban sholat. Maka dari itu para ulama mengatakan ketika adzan sudah masuk waktu sholat, azam dulu. Azam, saya mau sholat nanti 1:30, nanti jam 4, nanti 5:30. Nah, harus ada azam, tekad bulat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Untuk apa? Jogo-jogo. Kalau meninggal dunia, jenengan dicatat sebagai orang yang sudah melaksanakan kewajiban sholat. Paham Pak? Allah. Ya Allah. Nggak izin Pak zaman sekarang ini. Biasa. Kenapa? Memang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Coba anda cek nggih. Kula bukan ngajaki musuhan nggih. Cuma medeni Pak. Ini kalau orang-orang sudah banyak yang berani meninggalkan kewajiban sholat terang-terangan, itu mancing murkanya Allah Pak. Kalau sudah murka Allah, yang kena bukan orang bandar togel Pak. Ngriyoe kula, ngriyoe jenengan ya kena. Karena itu kita harus peduli kepada umat Nabi Muhammad. Kalau ada orang tidak sholat, tegur. Cak, sholat cak, boten kula ngenten lek jenengan ndak salat aja gini. Ndak enak didelok wong. Tegur. Ada kepedulian, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah enggak ada, jarang, ya Anda lihat sekarang. Ketika sholat Jumat, nggih, adzan Jumat. Anda lihat tuh. Di depan masjid, Pak, depan masjid, tukang becake enggak sholat. La haula la quwata illa billah. Berapa banyak itu? Enggak sholat terang-terangan di ngarepe masjid. Loh. Iki mau sholat ketok sih? Anda lihat tuh sekarang. Di depan masjid Pak, terang-terangan sekarang. Seakan-akan sudah enggak dosa. Ya cari rezeki, cari nafkah itu kan wajib, Beb. Ya, Gusti Allah pun ngerti, Beb. Kula niki golek arta, golek rezeki, sama-sama wajib loh. Iki wis maksiat ndalil, Pak. Maksiat ndalil. Ini zaman akhir. Berani meninggalkan kewajiban sholat terang-terangan, ditegur malah ndalil. Yatahawanu nabis sholatil mafrudah, menyebabkan orang su'ul khatimah. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati nggih. Jaga nggih, Pak. Yuga-yuga jenengan nggih. Anak-anak jenengan, istri-istri jenengan perintahkan ojo sampai wani ninggalna kewajiban sholat. Nih, di dalam kitab Majmu' Arba' Rasail itu ada hadis yang cukup panjang membahas tentang bagaimana akhir zaman bakal banyak umat Nabi Muhammad SAW berani meninggalkan kewajiban sholat secara sengaja dan tidak ada penyesalan. Bakal banyak. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang. Kemudian ngatur tentang Nabi Muhammad, ngomong, "Iqra." Wahai Muhammad, yuk baca. Kaget Nabi Muhammad, kok ujuk-ujuk diperintahkan baca ya? Maka wa ma aqra. Nabi Muhammad tanya, Jibril, apa yang harus aku baca Jibril? Nah, di situ langsung malaikat Jibril menyampaikan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya." Artinya kurang lebih ngenten, Pak. Akan datang satu generasi daripada umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat, ada generasi daripada umat Nabi Muhammad yang mana mereka itu berani meninggalkan kewajiban sholat. Setelah itu ngikuti ajakan hawa nafsu, itu hobinya mereka. Fa khalafa min ba'dim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahwat. Sudah berani meninggalkan kewajiban sholat, kemudian keinginannya hawa nafsu. Goes, wah, jalan-jalan, melancong, wes, healing kalau zaman sekarang, nggih. Loh, kepingin tenang, sholat toh Mas, sholat, bukan healing-healingan.
Nah ini sudah diinformasikan oleh Gusti Allah. Nah akhirnya Nabi Muhammad kaget. Wahal tudayyi ummati as-salata min ba'di? Wahai Jibril, apakah benar setelah aku wafat bakal banyak umatku yang berani meninggalkan kewajiban salat? Kaget tuh Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril dawuh ngenten, nggih leres. Bener Muhammad, bener. Nanti setelah engkau wafat, jenengan sedo, banyak umat-umat yang jenengan niki, generasi akhir zaman niki, mereka itu akan berani meninggalkan kewajiban sholat. Bukan hanya meninggalkan kewajiban sholat, kata malaikat Jibril. Dinarun indahum khairun min salatihim. Harta, rupiah, pekerjaan lebih berharga daripada sholatnya. Kehilangan harta nangis, kehilangan sholat enggak gelisah sama sekali. Jenengan kalau kehilangan uang 10 juta, kira-kira bagaimana? Oh, keliling sak polehan, Pak. Nggih. Semua orang kepethuk diomongi pun. Kulo kehilangan uang. Saya ini kehilangan uang tadi malam 10 juta. 10 juta hilang. Oh, nangis-nangis, Pak. Mungkin berminggu-minggu itu kepikiran, kan ngenten nggih? Kehilangan sholat subuh. Pernah nangis? Pernah jenengan nangis, ya Allah, aku kok ndak sholat subuh, astagfirullah. Kok keawanan sholat subuhku, astagfirullah. Pernah nangis? Kehilangan sepeda motor, nangis, nggih. Anak ndak sholat, pernah jenengan cari? Pernah jenengan nyari seperti sepeda motor kehilangan tuh? Kalau jenengan kehilangan sepeda motor bagaimana? Oh, lapor sana, lapor sini, keliling, dicari, ya apa caranya harus ketemu. Anaknya jenengan. Maghrib kemana? Kok ndak digolei? Kemana anak jenengan? Loh, ini loh yang diinformasikan oleh malaikat Jibril. Dinarun indahum khairun min salatihim. Dinar, rupiah, pekerjaan, harta lebih mulia, lebih berharga daripada sholat. Malahan digawe ici-ician. Sholat ndak ngarakno sugih. Loh, ya apa nih Pak? Zaman apa saiki iki Pak? Nggih. Dan ini sudah diinformasikan oleh malaikat Jibril. Nah, kita bahas ojo sampai kulon jenengan sak keluarga ojo sampai sing kok ngenten, Pak. Kita bahas bukan berarti kita ngelakoni, enggak. Kalaupun kita pernah meninggalkan kewajiban sholat, yuk istighfar. Istighfar. Pompong dikei urip jenengan kali Gusti Allah. Astagfirullah. Nggih biyen kula Beb. Ngriyen zaman nom-noman iku ugal-ugalan kula Beb. Salat iku pun amburadul, istighfar, Pak. Kemudian ya monggo jenengan qodho. Jenengan qodho. Semampunya, pokok jenengan qodho yang jenengan yakin enggak sholat. 10 tahun Beb, ya qodhoan 10 tahun. Paham ya? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan remehkan kewajiban sholat. Ya Allah. Akhir zaman, ya Pak, akhir zaman. Nakuti Pak, nakuti. Kalau orang itu sudah berani meninggalkan sholat itu Pak, sudah. Cahaya iman kayak redup sudah. Dah. Iki cagai agama kok. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nabi Muhammad dawuh yang artinya salat itu cagak pasake agama Islam. Siapa orang yang mendirikan salat berarti dia telah memperkuat agamanya. Siapa orang yang meninggalkan kewajiban salat berarti dia telah merobohkan agama. Artinya apa? Islam bisa kuat bukan dengan senjata. Kekuatan Islam itu terletak di dalam orang Islam ketika melaksanakan kewajiban sholat. Kalau umat Islam sudah serentak melaksanakan kewajiban sholat, lebih-lebih berjamaah, oh kuat Islam Pak.
Orang kafir walaupun senjatanya itu hebat-hebat, ketakutan mereka, Pak. Tapi kalau sudah orang Islamnya berani meninggalkan kewajiban sholat, hayya 'alas sholat, yang datang cuma satu shaf, 2 orang, yang lainnya party, yang lainnya maksiat, dah tunggu kehancuran Islam. Berarti yang menghancurkan Islam sinten? Bukan orang kafir. Yang menghancurkan Islam ternyata orang Islamnya sendiri. Apa sebabnya? Banyak daripada umat Nabi Muhammad sudah enggak peduli dengan sholat yang wajib. Paham, Pak? Akhirnya apa? Anda lihat, Pak, ya Allah. Zaman sekarang nih, coba nggih. Kalau orang Islam itu, Pak, sudah melaksanakan kewajiban sholat, kuat nggih Islam, mau orang kafir itu ngirim narkoba, ngirim aplikasi yang ngawur, ngirim macam-macam film, jejeg sih Pak. Kuat, nggak bakal laku itu. Narkoba ndak laku, film porno ndak laku. Kenapa? Kuat Islamnya. Apa sebabnya? Orang Islamnya mendirikan sholat. Tapi narkoba masuk ke Indonesia kok laris. Film-film porno kok banyak yang mengkonsumsi. Dikirim sama orang Belanda cuma HP, dikirim TV. Nggak pakai perang nih, Pak, nggak pakai perang. Nggih. Tidak pakai angkat senjata orang-orang kafir, cuma cukup dikirim HP, dikirim TV, berubah orang Islam. Sing rambutnya dicet, yang laki pakai anting-anting, yang laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, hamil luar nikah. Loh, ini kan perilakunya orang kafir nih, Pak. Orang kafirnya tidak ada. Nggak usah perang, cukup dikirim elektronik seperti itu sudah berubah akhlaknya orang Islam. Apa sebabnya? Nggak kuat agamanya, nggak kuat imannya. Sebabnya apa? Anda cek. Berarti orang Islam sudah banyak yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Allah. Paham, Pak? Jadi nggak usah melaknat orang kafir. Kafir kurang ajar, Bib. Ini orang-orang Islam ini rusak gara-gara HP dari Cina. Wis jenengan sholat toh, waras jenengan. Tapi kalau sudah orang Islamnya ndak sholat, dah hancur deh, Pak. Hancur sendiri ini umat Islam. Kekuatan, Pak. Kekuatan Islam di mana, Pak? Sholat 5 waktu. Paham ya? Hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, nih, harapan kita di akhirat yaitu syafaat Nabi Muhammad, ya Pak. Nah, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nih, Pak, tidak bisa cukup asal ngomong kula niki umat Nabi Muhammad. Buktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat, pertolongan Nabi Muhammad kelak di akhirat kecuali orang yang telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji apa? Janji yang menyebabkan seorang hamba umat Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad. Ini apa ini? Janji apa ini? Wahiyya as-salawatul khamsu. Salat 5 waktu. Kalau Anda sudah melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, sesuai syarat rukunnya, kemudian jenengan gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu peluang untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad terbuka lebar. Wis jenengan 99% angsal dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, Pak, kalau jenengan ahli maulidan, keliling safari maulid hebat, sampai jam 1 malam, jam 2 gak sholat subuh. Jangan berharap syafaatnya Nabi Muhammad. Walaupun jenengan gemar sholawatan, gemar torikoan, gemar maulidan, tapi kalau jenengan berani meninggalkan kewajiban sholat, ingat, jangan arep-arep, jangan berharap syafaatnya Nabi Muhammad.
Allah tidak memberi izin kepada Nabi Muhammad untuk menolong umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Kenapa? Dosanya gegeden. Ya Allah, hati-hati. Nggih, kewajiban sholat kunci mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang, ya Pak, kewalian ya Pak. Kulo niki umat Nabi Muhammad, Beb. Kulo niki seneng, kulo niki tur maulid, kulo safari keliling pun sabet tak tekoi. Hebat nggih. Tapi di konsolat mboten, Beb. Kulo niki masih sudah hakikat, Beb. Yang penting kan cinta Nabi Muhammad, Beb. Nggih. Kan katanya kalau cinta Nabi Muhammad angsal syafaate. Loh. Jong. Cinta itu buktikan. Kalau jenengan cinta sama Nabi Muhammad, jenengan manut. Jenengan nurut kalau Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad nih lho Pak, Nabi Muhammad yang sudah dijamin swarga, dijamin kalau Gusti Allah mlebu swarga, diampuni dosanya oleh Allah taala. Lo tetap sholat lo kok. Tetap sholat. Para sahabat, nggih. Kepedok Nabi Muhammad, bahkan mubasysyirina bil jannah, ada beberapa sahabat sudah dijamin oleh Nabi Muhammad bakal mlebu swarga, tetap nangis kok Pak. Iki lho modelnya kalau kula jenengan iki, potongan kok kula jenengan iki. Sudah bukan sahabat Nabi Muhammad. Nggih. Enggak ada jaminan mlebu swarga. Enggak ada jaminan dari Nabi Muhammad. Kemudian cukup jenengan mengatakan kula cinta Nabi Muhammad. Lah, bohong. Jaga salat, nggih, jaga salat. Masya Allah. Lihat akhir zaman iki, Pak, nggih. Wis iso keret-keret tok, Pak. Kenapa? Enteng, Pak. Kalau zaman dulu itu, Pak, zaman dulu. Orang enggak sholat itu sengit-sengit, nggih. Mungkin jenengan paham itu. Orang zaman dulu nggak sholat itu sengit-sengit, nggak berani deket ke masjid, nggak berani. Ojo, sik ngomong sik sembayang, lari ke sana. Kenapa? Takut Pak. Si ada rasa sungkan. Saiki PSK di ngarepe masjid Pak, ngombe di ngarepe masjid. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada wibawa Pak, nggak ada wibawa sama sekali. Ya Allah, mungkin selamat, nggih. Nah aku tiba ngelihat akhir zaman niki, Masya Allah. Kemudian nih sebagai penutup, nanti beberapa amalan-amalan yang menyebabkan su'ul khotimah kita bahas minggu depan lagi ya. Kita fokus satu aja tentang sholat. Nah, sebagai penutup gini Pak, Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ngatur ngenten, ya Muhammad, tarikus salah malahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Wahai Muhammad, orang yang berani meninggalkan kewajiban salat, kata malaikat Jibril nih, dia tidak akan mendapatkan bagian-bagianmu yang telah diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad dapat ampunan Allah. Umat Nabi Muhammad yang berani meninggalkan kewajiban salat tidak akan mendapatkan ampunan Allah walaupun amalnya banyak. Bangun masjid ribuan, sedekah ratusan miliar, nyantuni anak yatim, tapi enggak salat, enggak dapat ampunan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dapat rahmatnya Allah. Umat Nabi Muhammad yang berani meninggalkan kewajiban salat tidak akan dapat rahmatnya Allah. Artinya apa? Kalau Anda hidup kepingin tenang di dunia, kepingin kuat untuk menghadapi segala macam musibah, Anda harus dapat rahmatnya Allah. Kalau jenengan dapat rahmatnya Allah, Anda akan hidup tenang di atas dunia. Tapi kalau jenengan sudah tidak dapat rahmatnya Allah, galau, hidup bakal gelisah. Ini untuk siapa? Ini untuk orang yang berani meninggalkan sholat, nggak bakal dapat rahmatnya Allah. Anda cek, sekaya apapun orang tersebut, setinggi apapun jabatannya, kalau sudah berani meninggalkan kewajiban sholat, hidupnya bakal kacau, gelisah, ruwet, nggak ada jalan keluar. Apa sebabnya? Nggak dapat rahmatnya Allah. Wala fi syafa'atik,
Kata malaikat Jibril, umatmu yang berani meninggalkan kewajiban salat, dia bukan termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatmu. Tak boleh. Gak dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Wala huwa min ummatik, bahkan Allah tidak segan-segan akan meninggalkan umatmu, mengeluarkan umatmu yang berani meninggalkan kewajiban salat. Dikeluarkan dari mana? Daripada golongan umat Nabi Muhammad, nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad, nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat rahmatnya Allah. Siapa ini orang? Orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Artinya apa? Kunci. Kalau jenengan kepingin urip enak di dunia, kepingin dapat ampunan Allah nanti di akhirat, kepingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad, kepingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, kuncinya apa? Jaga sholat 5 waktu bagaimanapun keadaan Anda, dimanapun, jangan sampai berani meninggalkan kewajiban sholat. Faham ya Pak? Nah, kita berharap mudah-mudahan kita semua, anak turun kita bisa melaksanakan kewajiban sholat tepat pada waktunya sampai akhir hayatnya. Dan harapan kita mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.